Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya, masih bisa melangkahkan kaki ke masjid guna melaksanakan salat berjamaah dan sekaligus menghadiri kajian. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini menambah ilmu agama kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Bapak-bapak, saudara-saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini temanya tata cara salat bagi orang yang sakit. Tata cara salat bagi orang yang sakit. Pertama yang harus kita ketahui adalah orang yang semasa sehatnya jarang salat atau malas-malasan dalam mengerjakan salat, jauh harapan ketika dia sakit untuk mengerjakan salat. Orang yang ketika masa kuatnya, masa muda, atau ketika sehat, ketika tidak sibuk, punya waktu yang lapang, dia melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat, maka jauh harapan untuk dia mengerjakan salat ketika dia sakit. Jadi kajian ini tentunya bagi orang-orang yang memperhatikan salatnya. Bagi orang-orang yang tidak memperhatikan salat, dia harus pertebal lagi imannya. Dia harus dimotivasi agar tidak melalaikan dan tidak meninggalkan salat. Padahal salat adalah satu-satunya ibadah yang tidak pernah gugur kewajibannya selama nyawa dan akal kita masih ada. Jadi satu-satunya ibadah, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang tidak pernah bisa gugur selama seseorang masih punya nyawa dan masih punya akal sehat. Kecuali perempuan, Kalau perempuan ketika masa haid dan nifas, dia tidak wajib sholat. Adapun laki-laki, selama dia masih hidup, selama dia masih punya akal yang sehat, maka kewajiban sholat tidak pernah gugur. Sesakit apapun dia, separah apapun sakitnya, bahkan sampai tidak bisa bergerak pun, sholat masih wajib hukumnya. Selama akal sehat dan nyawa masih di kandung badan. Ini harus diperhatikan. Selama ini banyak yang kita lihat di jalan-jalan, mereka-mereka yang memudah-mudahkan salat, menggampang-gampangkan atau melalai-lalaikan salat. Ketika azan masih makan, masih di jalan rame-ramean, hibur-hiburan. Ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan salat juga
satu-satunya syariat ibadah yang diambil dari langit. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dinaikkan ke Sidratil Muntaha. Satu-satunya ibadah yang diambil dari langit adalah salat. Ya. Semua syariat selain salat diturunkan ke bumi. Salat satu-satunya yang diambil dari langit. Ya. Dan satu-satunya kewajiban yang ulama ikhtilaf tentang dosa orang yang meninggalkan salat. Ya. Jadi saking besarnya perkara salat, ulama berbeda pendapat, ya, pada orang yang meninggalkan salat. Ada yang mengatakan keluar dari Islam, ya, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian atau perbedaan di antara kami dan di antara mereka orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafar. Sungguh dia telah kafir. Dari hadis ini muncullah pendapat-pendapat para ulama tentang orang yang meninggalkan salat. Ya. Ada yang mengatakan keluar dari Islam. Ya. Dengan dia meninggalkan salat, keluar dari Islam. Ya. Ada pendapat yang lebih ringan, ya, yaitu kalau dia meninggalkan salat sama sekali, baru dia dikatakan keluar dari Islam. Kalau dia pernah salat, dia masih Islam, ya. Tapi kalau dia tidak pernah salat sama sekali, baru dia keluar dari Islam, ya. Ada lagi pendapat yang lebih ringan, ya. Walaupun dia tidak salat, ya, tapi selama dia mengakui kewajiban salat, artinya salat itu hukumnya wajib, maka dia tidak kafir. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban salat, maka dia kafir, ya. Ini pendapat ini bisa kita dapati di kitab-kitab fikih, ya. Artinya yang mau disampaikan di sini adalah ulama berbeda pendapat pada orang yang meninggalkan salat, ya. Dan tidak kita dapati ulama berbeda pendapat tentang apakah keluar dari Islam orang yang meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji. Tidak ada, ya. Orang yang mampu berhaji tapi tidak berhaji, tidak ada satu ulama yang mengatakan keluar dari Islam. Orang yang mampu berzakat tapi dia tidak mau berzakat, tidak ada ulama yang mengatakan keluar dari Islam. Orang yang tidak puasa Ramadan, tidak juga ulama ada yang mengatakan dia keluar dari Islam. Satu-satunya yang diikhtilafkan para ulama adalah orang yang meninggalkan salat, ya. Ini membuktikan perkara salat adalah perkara yang tidak gampang, ya. Perkara yang sangat besar, ya. Karena ini meninggalkan perintah, ya. Jadi meninggalkan perintah itu lebih besar dosanya daripada mengerjakan larangan, ya. Jadi meninggalkan perintah itu lebih besar dosanya daripada mengerjakan larangan, ya. Para ulama berdalil dengan Nabi Adam, ya. Nabi Adam dan iblis. Nabi Adam ketika mengerjakan larangan, yaitu makan buah yang terlarang di surga, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam tapi dia tidak mau, artinya dia tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ulama berdalil dengan ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang Nabi Adam dan iblis, ya. Dan biasanya kata para ulama, orang yang meninggalkan perintah itu karena kesombongan, ya. Ada kesombongan di dalam dirinya, ya. Orang yang tidak mau tunduk, tidak mau diperintah, ada kesombongan di dalam dirinya, ya. Dan inilah yang menjadikan dia lebih besar daripada mengerjakan larangan, ya, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi
mithqalu dzarratin min kibir. Tidak masuk surga orang yang di dalam dirinya ada sedikit dari kesombongan, ya. Dan kata Abdullah bin Syaqiq, kana sahabatu radhiyallahu taala anhum la yarawna tarka syai'in kufurun illa shalah. Ya. Kata Abdullah bin Syaqiq adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat, tidak berpendapat, ya, meninggalkan satu ibadah pun menjadi kafir kecuali ibadah salat. Jadi para sahabat pun melihat demikian. Satu-satunya yang ditinggalkan, yang seseorang meninggalkan menjadi kafir ketika dia meninggalkan ibadah salat, ya, yang diwajibkan kepadanya. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, seorang nabi, dan zuriatnya pun zuriat para nabi, ya, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan, dijadikan sebagai hamba yang penegak salat. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan jadikanlah juga dzurriat-dzurriatku orang-orang yang mendirikan salat. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, ya, berdoa kepada Allah untuk dijadikan penegak salat dan juga dzurriat-dzurriat beliau. Apalagi lagi kita, ya. Jadi jangan lupa kita meminta kepada Allah untuk ditetapkan dalam hidayah, ditetapkan kekuatan, diberikan kekuatan dan ketetapan untuk mengerjakan ketaatan kepadanya, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, ya. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepada engkau rizki, nahnu narzuquk, bahkan kamilah yang memberikan rizki kepada engkau. Ya. Jadi ini dikaitkan salat dengan rizki, ya. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita untuk menegakkan salat dan menyuruh kita juga untuk memerintahkan keluarga kita mendirikan salat. Kata Nabi, kami tidak minta rizki. Kata Allah, kami tidak minta rizki kepada engkau, bahkan kamilah yang akan menjamin rizkimu. Dari sini, ya, tidak boleh kita beralasan meninggalkan salat atau melambat-lambatkan untuk mengerjakan salat hanya karena pekerjaan, hanya karena mencari nafkah, membahagiakan keluarga, ya. Lalu kita melambat-lambatkan salat, apalagi sampai meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala berkata, nahnu narzuquk, kami yang akan memberikan rizki kepada kalian, kepada engkau. Jangan takut, ya. Kerjakan salat, tinggalkan pekerjaan sebentar. Ketika azan, pergi ke masjid. Masalah rizki Allah Ta'ala yang menjamin. Ketika kita mendirikan salat, maka Allah Ta'ala yang menjamin rizki kita. Bahkan sebaliknya, ya, orang yang mengharap kebahagiaan di dunia, mengharap rizkinya banyak, mengharap rizkinya bertambah, tapi dengan meninggalkan salat, bahkan sebaliknya, dia tidak mendapatkan kehidupan yang nyaman, ya, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari mengingatku, artinya siapa yang tidak mau mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Orang-orang yang meninggalkan salat, melalaikan salat dengan alasan mencari kehidupan yang nyaman, menumpuk harta, menafkahi keluarga, bukan kebahagiaan yang dia dapat, bahkan kehidupan yang sempit dia akan dia dapatkan, ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapa yang enggan mengingatku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit, ya. Dan termasuk mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendirikan salat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku.
Maka orang yang tidak mau salat berarti dia enggan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang enggan mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan kehidupan yang nyaman dia dapatkan, ya. Bukan kehidupan yang bahagia yang dia dapatkan, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, ya. Berarti sebaliknya malah yang dia dapatkan, ya. Walaupun dia dengan alasan bekerja, mencari nafkah, membahagiakan keluarganya, tapi sebaliknya ternyata yang dia dapatkan adalah kehidupan yang sempit, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu, ya. Salat adalah sesungguhnya awal-awal yang dihitung nanti di hari kiamat tentang amal seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Siapa yang salatnya baik, bagus, maka sungguh dia beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Siapa yang salatnya rusak, maka dia telah rugi dan telah sengsara dan rugi, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mendirikan salat ketika anak kalian berumur 7 tahun. Coba, umur 7 tahun, sebenarnya dia belum wajib salat, ya. Anak kecil yang umur 7 tahun, dia sebenarnya belum wajib salat. Tapi saking besarnya perkara salat, kita sebagai orang tuanya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh keluarga kita, anak-anak kita mengerjakan salat. Padahal umurnya masih 7 tahun, ya. Walaupun dia tidak salat, sebenarnya dia tidak berdosa, ya. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Dan pukullah mereka, anak-anak kalian tadi yang tidak mau salat, ketika umurnya 10 tahun. 10 tahun juga belum wajib salat, ya. Karena anak yang berumur 10 tahun dia belum balik, ya. Seseorang diwajibkan salat ketika dia sudah balik, ya, balik berakal. Dan anak-anak yang berumur 10 tahun belum balik, berarti dia belum wajib salat sebenarnya. Tapi kita disuruh memukul anak kita ketika dia tidak mau salat padahal umurnya sudah 10 tahun. Tapi pukulannya jangan pukulan yang keras, ya, yang membekas. Pukulannya jangan memberi bekas, tapi memberi pesan, ya. Pukulan kepada anak ketika dia tidak mau salat jangan memberi bekas. Dan jangan di wajah, ya. Karena kita dilarang oleh Rasulullah untuk memukul wajah, ya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Larangan untuk memukul wajah, ya. Jadi olahraga tinju itu sebenarnya tidak boleh, ya. Karena olahraga tinju kan mukulnya ke muka, ya. Itu tidak boleh, ya, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pukulannya jangan memberi bekas tapi memberi pesan bahwasanya kita sebagai orang tuanya marah, ya, kalau dia meninggalkan salat. Itu saja, ya. Memberikan pesan, jangan sampai memberikan bekas, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang salat. Di sini orang-orang yang salat aja celaka, ya. Apalagi orang yang tidak salat. Tapi orang salat yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang lupa, lalai dengan salatnya. Kata para ulama, orang-orang yang di ayat ini adalah orang-orang yang salat 5 waktu, tapi dia salatnya di luar waktu, ya. Salat zuhur di waktu asar, salat maghrib di waktu isya, salat subuh jam 7, jam 8. Ini wail, ya. Diancam masuk lembah di neraka jahanam, ya. Kita masuk langsung, ya, tentang salat bagi orang yang sakit. Yang pertama adalah seorang yang sakit wajib salat fardu sambil berdiri. Jika ia tidak takut sakitnya akan bertambah parah, ya. Jadi ketika salat ini salat fardu, ya, maka wajib berdiri ketika mampu, ya. Karena berdiri adalah rukun bagi salat fardu, salat wajib, ya.
Adapun sholat sunnah maka tidak mengapa, walaupun kita sehat, apalagi sakit, ya, tidak mengapa sholat sambil duduk atau berbaring. Tapi pahalanya setengah, ya. Orang yang sholat duduk, sholat sunnah, ya, sholat sunnah duduk, dia mendapat pahala dari sholat berdiri, ya. Orang yang sholat berbaring dia dapat setengah pahala dari sholat duduk, ya. Jadi setengah. Ketika duduk maka pahalanya setengah berdiri, ketika berbaring maka pahalanya setengah duduk, ya. Tapi kalau sholat wajib maka dia wajib berdiri, karena ini adalah rukun. Ketika seseorang sakit mampu berdiri tapi dia sholatnya duduk, maka sholatnya tidak sah, karena dia meninggalkan rukun, ya. Padahal dia mampu berdiri tapi dia sholatnya duduk, mungkin karena sakit yang ringan saja, maka sholatnya tidak sah. Jadi lihat kemampuannya. Kalau dia mampu berdiri maka kewajiban berdiri tidak gugur. Dia wajib dan harus sholat dalam keadaan berdiri. Kalau dia duduk padahal mampu berdiri maka sholatnya tidak sah, karena dia meninggalkan salah satu rukun sholat, yaitu berdiri bagi yang mampu, ya. Bahkan di sini nomor 2, jika ia mampu untuk berdiri dengan bertopang kepada tongkat atau bersandar ke dinding atau berpegang kepada seseorang di sampingnya, maka ia wajib berdiri. Dipaksakan, ya, bahkan dipaksakan. Orang yang mampu, ya, punya kemampuan walaupun sedikit, masih bisa berdiri dengan menyandarkan diri ke dinding atau dengan bertopang tongkat, ya, maka dia wajib berdiri selama mampu, ya. Ini selama mampu, ya. Kalau tidak mampu maka gugur kewajiban berdiri, ya. Maka baru sah dia sholat dengan keadaan duduk, ya. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri apabila tidak mampu. Nah, ini kata-katanya. Apabila tidak mampu. Kalau masih mampu maka wajib berdiri. Kalau tidak mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa qa'ida, baru salatnya duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau tidak mampu duduk baru dia berbaring. Jadi diusahakan, ya, semampu mungkin berdiri. Kalau tidak mampu baru pindah ke nomor 2, yaitu salat sambil duduk, ya. Jika ia mampu berdiri meskipun agak bungkuk mendekati posisi ruku', seperti orang yang bongkok atau telah berusia lanjut di mana punggungnya condong ke depan, maka ia juga wajib berdiri, ya. Bahkan orang-orang yang sudah tua, sudah bongkok, ya, sudah saking bongkoknya bahkan hampir mirip dengan ruku', ya, maka dia juga wajib berdiri kalau dia masih mampu berdiri, ya. Tidak gugur kewajiban berdirinya kalau dia masih mampu berdiri, ya. Jika ia mampu berdiri tapi ia tidak bisa ruku' atau sujud. Nah, ini orang-orang yang mampu berdiri tapi karena sakit dia tidak bisa ruku' dan sujud. Pinggangnya nggak bisa dilipat misalnya, kakinya tidak bisa dilipat, tapi masih bisa berdiri. Bagaimana ini? Maka kewajiban untuk berdiri tidak gugur baginya. Maka dia juga harus sholat berdiri. Walaupun tidak bisa ruku', tidak bisa sujud, tapi bisa berdiri. Harus tetap sholat dalam keadaan berdiri. Lalu bagaimana ruku' dan sujudnya? Ya. Ia wajib berdiri dan ia ruku' sambil berdiri. Ruku' sambil berdiri. Bagaimana? Dengan menundukkan kepala. Ya, dengan menundukkan kepala. Ya, karena badannya tidak bisa dilipat. Yang pertama mestinya dia membungkukkan kalau dia mampu, ya. Kalau mampu dilipat sedikit, dibungkukkan sedikit, dia bungkukkan sedikit, ya. Tapi kalau memang tidak bisa digerakkan pinggangnya, ya, posisinya cuman bisa berdiri saja, tidak bisa dilipat pinggangnya, ya, maka dengan kepala, ya. Kepalanya yang ditundukkan sedikit, ya. Yakni cukup dengan isyarat, ya. Ruku' dan sujudnya dengan isyarat kepala saja. Kalau emang tidak bisa dibungkukkan walaupun sedikit, ya. Tapi kalau bisa dibungkukkan, ya, berdiri tapi masih bisa dibungkukkan sedikit, maka bungkukkan. Ketika ruku bungkukkan sedikit.
ketika sujud bungkukan lebih banyak lagi, ya, seperti itu, ya. Kalau orang seperti ini tidak bisa rukuk dan sujud tapi bisa berdiri, maka rukuk dan sujudnya ketika berdiri tapi dibungkukkan sedikit, dan sujud lebih bungkuk daripada rukuk. Tapi kalau tidak bisa maka dengan isyarat kepala saja, ya, sambil berdiri. Seperti itu, ya. Selanjutnya, jika penyakitnya jelas-jelas bertambah parah, ya, dengan berdiri, atau ia sangat kesulitan jika berdiri, atau berdiri dapat membahayakan dirinya, maka atau ia khawatir penyakitnya akan bertambah parah, maka ia diperbolehkan sholat sambil duduk. Nah, ini baru boleh sholat sambil duduk, ya. Kalau sudah tidak bisa berdiri, kalau berdiri membahayakan, ya, pusing misalnya, kalau berdiri jatuh, ya, atau berdiri tidak kuat lama, ya, atau berdiri malah menambah penyakitnya atau memperlambat kesembuhan, maka seseorang kalau seperti ini boleh dia sholat sambil duduk, ya. Dia berpindah kepada poin yang kedua, yaitu sholat sambil duduk, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah taala tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya, ya. Lalu bagaimana orang yang sholat sambil duduk, ya? Yang utama bagi orang yang sakit apabila ia sholat sambil duduk adalah duduk sila. Jadi orang yang sholat sambil duduk yang utama, ini artinya yang afdol, ya. Sebenarnya boleh dia duduknya dengan seperti tasyahud awal atau tasyahud akhir, ya. Tapi yang afdol dia duduknya sambil bersila, ya, bersila, ya. Tahu kan bersila, ya. Duduknya sambil sila di tempat di mana ia berdiri, ya. Jadi yang afdol bersila, ya. Kalau bisa jangan pakai bangku. Ini yang afdol, tapi boleh, ya. Boleh dia duduk bagaimanapun, ya. Karena sudah dibolehkan sholat sambil duduk, ya. Tapi yang afdol adalah duduk sambil bersila, ya. Yang sahih, yang benar adalah ia rukuk sambil duduk sila. Jadi ketika rukuk pun dia masih bersila, ya, tidak dirubah posisi duduknya. Jadi ketika rukuk dia tundukkan badannya sedikit, dia bungkukkan badannya sedikit, itu pun masih posisinya kakinya sambil bersila, ya. Kenapa? Karena bersila itu dianggap posisi berdiri, ya. Jadi ketika orang berdiri kan, dia rukuk, maka kakinya tidak berubah, ya. Maka ketika seseorang sholat duduk dalam keadaan bersila, maka ketika rukuk pun kakinya jangan dirubah, tetap bersila, ya. Dan tangannya menyentuh lutut, ya. Tangannya menyentuh lutut, ya. Karena ketika rukuk kan seseorang menyentuh lutut, ya. Jadi tangannya menyentuh lutut. Jadi ketika rukuk, Allahu Akbar, badannya dibungkukkan, ya. Kakinya tetap sila, tangannya menyentuh lutut, ya. Karena posisi sholat normal ketika berdiri rukuk itu adalah menyentuh lutut, ya. Terus, ya, kalau bisa sujud, ya, dengan normal maka dia sujud dengan normal, ya. Orang yang sholatnya duduk, dia rukuknya seperti tadi, ya, rukuknya dibongkokkan saja. Apabila dia sujud, maka apabila dia masih bisa sujud dengan normal, artinya dengan meletakkan 7 anggota sujudnya, maka dia harus upayakan seperti itu, ya. 7 anggota sujud mana aja? Kata Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di atas 7 tulang. Jadi ketika sujud 7 tulang ini harus menyentuh lantai, ya.
Jadi 7 tulang ini ketika sujud harus menyentuh lantai. Apa saja? Alal jabhah wa asyara biyadihi ala anfih. Yaitu 1, dahi dan hidung, ya. Dahi dan hidung ini dianggap satu, ya, satu tulang. Maka dahi dan hidung ketika sujud menyentuh lantai. Jangan diangkat hidungnya, ya. Kecuali orang yang tidak punya hidung, ya. Nggak apa-apa, karena nggak ada yang diletakkan di lantai, ya. Jadi ketika sujud, dahi dan hidungnya menyentuh lantai, ya. Wal yadaini, dan kedua tangan. Ini juga jangan diangkat, ya. Ketika sujud, tangannya jangan diangkat, diletakkan di lantai, ya. Warukbataini, dan 2 lutut, ya. 2 lutut. Wa atrafil qadamain, dan 2 ujung kaki. 2 ujung kaki, jarinya itu, ya. 2 ujung kaki. Nah, ini ketika sujud jangan diangkat, ya. Ada sebagian orang ketika sujud kakinya diangkat, ya. Kakinya terangkat tidak sengaja atau sengaja, wallahu alam, tapi ada sebagian orang yang ketika sujud kakinya satu atau dua-duanya diangkat, ya. Padahal ini diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 tulang, ya. Maka ketika masih bisa sujud seperti ini lakukan, ya. Kalau tidak bisa bagaimana? Kalau tidak bisa, apa yang bisa diletakkan di lantai dari 7 ini kita letakkan. Misalnya dia tidak bisa sujud dengan normal, dia cuma menundukkan, maka apa yang bisa diletakkan di lantai? Kedua tangan, ya. Maka ketika sujud tangannya jangan lagi di lutut, ya. Ketika sujud kan tadi rukuk menunduk, ya, dan sujud lebih menunduk lagi, tangannya jangan tetap di lutut, ya. Rukuk kan menunduk, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, tangannya dilepas, ya. Terus sujudnya menunduk, Allahu Akbar, tangannya jangan di lutut tapi di lantai, di depan, ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa di samping, ya, seperti itu, ya. Dua tangan ini menyentuh lantai, ya, walaupun dahi dan hidung tidak menyentuh lantai. Kalau tidak bisa sujud dengan normal, ya, maka masih bisa tangannya, maka tangannya diletakkan di lantai ketika sujud, ya. Paham, ya? Jadi seperti itu. Jika ia tidak mampu duduk, maka ia salat sambil berbaring dengan wajah menghadap kiblat. Yang utama adalah salat dengan meletakkan lambung kanan di tempat salat. Nah, ini kalau tidak bisa salat duduk, maka dia salat sambil berbaring. Pindah ke nomor 3, ya. Tata cara salat berbaring, ya. Yang lebih utama bagaimana? Orang yang salat berbaring dengan miring, ya. Dia meletakkan lambung kanannya, ya, ke tempat dia berbaring. Jadi misalnya ini kepala, ya. Ini kepala, ini kaki. Arah kiblat misalnya ke sana, maka seperti ini dia salatnya. Miring, ya. Seluruh badannya, wajahnya, dadanya, ya, dihadapkan ke kiblat. Persis seperti mayit di kuburan, ya. Persis seperti posisi mayit di kuburan. Ini yang lebih bagus, yang afdol bagi orang yang salat berbaring seperti ini, ya. Jadi miring seperti ini, ya, di atas lambung kanan. Tapi boleh juga dia berbaring hadap ke atas, ya. Tapi posisinya jangan lagi seperti ini. Kakinya dihadapkan ke kiblat seperti ini, ya. Orang yang sholat sambil berbaring, dia tidak seperti ini, ya. Ini pilihan, ya. Tapi yang afdal seperti ini. Tapi boleh dia berbaring biasa seperti tidur orang biasa, ya, tidur hadap ke atas. Tapi kakinya diselonjorkan ke arah kiblat, ya. Dan kepalanya ditaruh bantal agar wajahnya menghadap ke kiblat, seperti itu, ya. Jadi hadapnya seperti ini, kakinya dihadapkan ke kiblat, wajahnya atau kepalanya ditaruh bantal, ya, agar wajahnya dihadapkan ke kiblat, seperti itu, ya. Nah, ini 2 pilihan, ya, bagi orang yang sholat berbaring. Tapi yang afdal adalah yang pertama,
yaitu salat di atas lambung kanan, ya. Lalu bagaimana ketika dia rukuk dan sujud, ya? Dengan isyarat saja, ya, dengan menggerakkan kepalanya, ya. Jadi ketika rukuk kepalanya digerakkan, ya. Ketika i'tidal kepalanya diangkat lagi. Ketika sujud kepalanya ditundukkan lebih tunduk lagi, ya. Jadi kepalanya itu lebih tunduk daripada dia menundukkan ketika rukuk, ya. Jadi seperti itu. Orang yang dengan isyarat atau dengan gerakan kepala, ketika dia sujud, maka dia lebih menunduk daripada gerakan ketika dia rukuk, seperti itu, ya. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, ya, fa illam yastati' fa mustalqiyan, ya. Jadi apabila tidak mampu berbaring yang di atas lambung kanan tadi, maka dia diperbolehkan berbaring biasa seperti itu, ya. Berbaring hadap ke atas, ya, badannya menghadap ke atas, ya. Selanjutnya, jika si sakit tidak mampu sholat sambil menghadap kiblat, nah ini orang yang di rumah sakit, ya, dan tidak ada orang yang menghadapkannya ke kiblat, maka ia sholat dalam keadaan menghadap kemana saja. Ini ketika orang yang tidak mampu menghadap ke kiblat. Tapi kalau masih bisa menghadap ke kiblat, maka dia harus menghadap ke kiblat, ya, walaupun dibantu oleh temannya, ya. Jadi tidak boleh dia diam saja. Dia sedang sakit, ya, posisinya tidak menghadap ke kiblat, padahal ada teman dia di samping, bisa disuruh untuk menghadapkan dia ke kiblat. Tidak boleh dia sholat tidak menghadap ke kiblat. Dia harus minta tolong kepada temannya untuk dihadapkan ke kiblat. Kenapa? Karena syarat sah sholat adalah menghadap ke kiblat. Ketika seseorang mampu menghadap ke kiblat, maka dia harus menghadap ke kiblat. Kalau dia tidak menghadap ke kiblat padahal mampu, maka sholatnya tidak sah. Maka ketika di rumah sakit ada teman kita bisa menolong, minta hadapkan ke kiblat, ya. Jangan malu-malu untuk meminta tolong, ya. Karena ini syarat sah. Kalau tidak kita kerjakan, maka sholat kita tidak sah, ya. Kecuali dia tidak bisa, ya. Mungkin karena tempatnya sempit atau karena tidak ada teman, ya. Kebetulan di rumah sakit sendirian, tidak ada teman, dan waktu sholatnya hampir habis, ya. Maka sholat ke arah mana saja, sholatnya sah dan tidak perlu diulang, ya. Kecuali waktu sholatnya masih lama, ya. Misalnya teman kita keluar, ya, keluar rumah sakit. Kalau kita tunggu masih bisa sholat, ya. Misalnya masih jam 2-an, ya, dan kita perkirakan teman kita ini datang jam 3, maka jangan sholat tidak menghadap kiblat. Tunggu temannya, ya. Tunggu temannya, tidak mengapa sholatnya diakhirkan. Tunggu temannya agar dia bisa sholat menghadap ke kiblat, seperti itu, ya. Jadi jangan langsung sholat. Ketika tidak bisa menghadap ke kiblat, jangan langsung sholat. Minta bantuan dulu. Kalau yang diminta bantuan sedang di luar, maka ditunggu dulu, ya. Kecuali sudah waktunya hampir habis, ya, baru boleh dia sholat mengarah kemana saja, ya. Azan dulu kah? Biasanya apa? Azan dulu. Ya, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya. Jadi tadi harus menghadap ke kiblat ya. Walaupun sakit harus menghadap ke kiblat. Kalau itu masih bisa dikerjakan ya. Dengan bantuan teman ya. Atau dengan sendiri ya. Kecuali tidak bisa, baru dia sholat kemana saja ya. Dan sholatnya sah dan tidak perlu diulang ya. Apabila tidak mampu juga ya, menggerakkan kepala, maka dia sholat dengan menggerakkan mata ya. Dia tidak mampu sholat dengan menggerakkan kepala, mungkin sudah tidak mampu bergerak ya, tapi matanya bisa bergerak, maka dia dengan isyarat mata ya. Ketika berdiri matanya biasa ke atas ya, ke depan, jangan ke atas ya, nanti kelamaan sakit. Ketika ruku dia tundukkan sedikit matanya ya. Ketika sujud dia tundukkan lebih tunduk lagi ya. Jadi dengan isyarat mata apabila kepalanya tidak mampu bergerak ya. Terus apabila dia tidak mampu sholat dengan keadaan-keadaan yang telah dijelaskan, mungkin tidak bisa bergerak lagi ya, semuanya tidak bisa bergerak, tapi masih hidup
dan akalnya masih sehat. Kata dokter, orang ini masih hidup ya, dan akalnya pun masih normal. Tapi dia tidak bisa bergerak. Ya. Bagaimana orang ini sholatnya? Maka dia sholat dengan hatinya. Ya. Baru dia sholat dengan hatinya. Ya. Orang seperti ini biasanya perlu diingatkan. Ya. Perlu diingatkan ketika masuk sholat, bilang sama dia, ya, sudah masuk sholat, ya, walaupun dia sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, ya, tapi dia masih punya akal sehat dan masih hidup, ya, maka keluarganya atau orang yang menemaninya mengingatkan tentang waktu sholat, ya, bilang ke dia waktu sholat sudah tiba, ya. Ketika masih bisa diwudukan maka diwudukan, ya. Jadi perlu ada yang membantu, orang seperti ini. Dia diwudukan, ya. Kalau tidak bisa menyentuh air berarti ditayamumkan, ya. Dan dibilang kepada dia waktu sholat sudah sampai, ya. Dan dia bisa sholat dengan hatinya, ya. Jadi ketika dia sholat, di hatinya dia sedang berdiri, ya, baca Al-Fatihah juga di dalam hati, ya. Ketika ruku dia juga di dalam hatinya saya sedang ruku dan berdoa ketika ruku, ya. Jadi semuanya dilakukan di dalam hati, ya. Karena tubuhnya sudah tidak bisa bergerak, ya. Maka dia dengan hatinya, ya. Nah, segininya, ya, kewajiban sholat, ya. Jadi tidak bisa gugur, ya. Kewajiban sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa gugur selama seseorang masih punya nyawa dan masih punya akal sehat. Jadi pantas, ya, orang-orang yang meninggalkan sholat itu dosanya besar sekali, ya. Sangat pantas dia, emang pantas dia mendapatkan masuk neraka, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika ditanyakan kepada orang-orang ahli saqar, ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian masuk neraka saqar? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dulunya tidak sholat, ya. Karena semua ini pemberian Allah. Kesehatan, umur, ya, waktu. Seseorang tidak sholat berarti dia tidak mensyukuri pemberian Allah, ya. Dan orang yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur, maka pantaslah mendapat azab yang pedih, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur maka nikmat akan aku tambahkan. Apabila kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, punya kesehatan, tidak digunakan kesehatannya dalam ketaatan, punya waktu, tidak digunakan waktunya untuk ketaatan, ya, maka inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih, ya. Jadi kewajiban sholat tidak bisa gugur, ya. Yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kita harus sholat, ya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Bahkan peperangan pun, ya. Orang yang sedang berkecamuk dalam peperangan tidak boleh dia meninggalkan sholat. Dia sholat sambil berperang, ya. Sambil memegang senjata, ya. Sholat bagaimanapun keadaannya, menghadap kemanapun. Kalau sedang berkecamuk dalam peperangan, ya. Tapi kalau peperangannya jarak jauh, ya, masih bisa menghadap ke kiblat, maka dia harus sholat menghadap ke kiblat dengan cara yang biasa, ya. Saking tingginya atau saking besarnya perkara sholat, orang yang sedang berperang saja tidak digugurkan kewajiban sholatnya. Orang yang sakit parah apapun, sholat masih wajib, ya. Maka tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat, ya, melambat-lambatkan dalam mengerjakan sholat, ya. Seterusnya, jika si sakit di tengah sholatnya mampu untuk melakukan apa yang sebelumnya ia tidak mampu, seperti tiba-tiba ia mampu untuk berdiri, ruku, duduk, ruku dan sujud, atau isyarat, maka ia harus beralih melakukan apa yang ia mampu saat ini dan ia melanjutkan sholatnya. Jadi ketika dia misalnya sholatnya duduk, ya, awalnya tidak mampu berdiri, tapi ketika di tengah-tengah sholat dia punya kekuatan untuk berdiri, maka dia harus berdiri, ya.
dia harus berdiri walaupun dia sedang sholat, ya. Dia rasakan kayaknya kakinya sudah bisa berdiri, ya, padahal sudah rakaat kedua atau ketiga, ya. Maka dia berdiri di tengah-tengah sholatnya, ya. Dia lakukan karena dia mampu, ya. Dan sebaliknya, orang yang tadinya sehat, takbiratul ihram berdiri, ya, rakaat pertama berdiri, tapi di tengah-tengah sholat ada kesulitan, ya, lemah kakinya misalnya, ya, lemas, tidak punya tenaga, maka dia beralih dengan sholat sambil duduk, ya. Jadi sebaliknya seperti itu, ya. Orang yang tidak mampu berdiri, tiba-tiba di tengah sholat punya kekuatan untuk berdiri, maka dia berdiri. Orang yang tadinya sehat, tiba-tiba sedang sholat lalu dia merasa lemas, ya, tidak mampu lagi berdiri, maka dia sholat dengan duduk, ya, seperti itu. Yang terakhir, jika si sakit tidak dapat sujud ke tempat sujud, maka ia isyarat untuk sujud tanpa meletakkan kepalanya ke lantai. Juga tidak harus menyimpan sesuatu di tempat sujudnya agar dia dapat sujud padanya. Jadi ketika tidak mampu sujud, dia dengan isyarat tadi, ya, sudah kita jelaskan, dan tidak perlu dia meletakkan sesuatu di tempat sujudnya, ya. Misalnya ditaruh bantal, ya, tidak perlu seperti itu, ya. Atau ditaruh benda apapun, ya, untuk bisa sujud, tidak bisa, ya. Sujud di lantai biasa. Kalau tidak mampu maka dia dengan isyarat seperti itu, ya. Nah, inilah tata cara salat bagi orang yang sakit. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kalau ada, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan, ya. Salah khilaf mohon maaf. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.